Kebiasaan baru di tengah pandemi COVID-19 yang mengharuskan lebih banyak di rumah menjadikan bisnis kuliner online semakin menjanjikan. Lihat saja di marketplace sosial media kita. Setiap waktu para pedagang seolah berlomba menampilkan bagaimana menu siap saji yang menggugah selera. Seperti apa sebenarnya prospek bisnis kuliner online di masa pandemi COVID-19 ini? Ikuti ulasannya dalam liputan khusus Polewali Mandar TV. Tren bisnis kuliner jadi salah satu usaha yang tak pernah sepi peminat. Peluang bisnis yang satu ini memang terbilang menjanjikan dan akan selalu berkembang. Bagaimana tidak, makanan dan minuman merupakan kebutuhan primer setiap orang. Di masa new normal, usaha kuliner semakin tumbuh. Banyak pelaku usaha baru yang memanfaatkan pembatasan keluar rumah saat ini menjadi peluang untuk menjajakan aneka menu makanan secara online yang begitu mudahnya dapat kita akses melalui media sosial. Berbagai macam kuliner unik dan menarik dapat kita temukan mulai dari aneka makanan, minuman hingga kue tradisional. Satu dari sekian banyak orang menggeluti usaha secara daring adalah Indra Hayu. Berawal dari hobi masak, kini usaha yang dijalankan sejak tahun 2017 ini mengaku kebanjiran orderan semenjak pandemi COVID-19. Dirinya mengaku meraup untung hingga 2 kali lipat dari biasanya. Baiklah pemirsa, sekarang saya lagi bersama dengan owner dari Dapur Hijau. Dengan kakak siapa? Indra Hayu. Dengan kakak Indra Hayu, tentunya Kak Indra Hayu ini adalah salah satu pelaku bisnis yang melakukan pemasaran secara online. Kak Indra Rahayu ini sejak kapan mulai untuk menjual secara online? Saya menjual dari tahun 2017 melalui online Facebook. Akhirnya banyak peminatnya. Semakin kesini alhamdulillah semakin banyak peminatnya. Jadi memang berawal dari hobi saya menjual. Iya. Semenjak adanya pandemi COVID-19 ini, bagaimana responnya dari masyarakat pembeli atau konsumen yang sebelumnya seperti itu? Memang sih berdampak, berdampak. Yang tadinya mungkin ramai, tapi pas ada ini COVID, menurun pengunjungnya. Tapi untuk deliverynya alhamdulillah malah meningkat. Malah meningkat itu yang delivery. Dan ojol itu makin banyak juga. Yang tadinya mungkin saya tahu hanya 2. Alhamdulillah sekarang itu ojol malah bertambah juga di Polewali Mandar yang saya tahu. Iya. Kalau saya pribadi kayaknya bertukar. Yang tadinya mungkin banyak pengunjung, yang tapi deliverynya yang kurang. Sekarang tabaliknya ya. Banyak delivery yang datang makan. Mungkin masih karena masih takut jadi minim ya. Maraknya pengguna media sosial membuat sejumlah kafe juga beralih menjajakan menu secara daring. Salah satu pemilik kafe Alwi mengaku omset penjualan di awal merebaknya pandemi COVID-19 mengalami penurunan. Namun itu tidak membuatnya patah semangat. Ia mencoba melakukan metode penjualan secara daring melalui media sosial dengan menggunakan jasa pengantaran kurir dengan transaksi pembayaran secara digital resto. Kalau yang kami lakukan di sini bersama tim di Sanderok, kita buat penjualan secara online, terus bekerja sama beberapa kurir untuk deliverynya, dan selanjutnya terakhir kami juga merangkul salah satu digital marketing dalam hal resto. Penjualannya itu bisa melalui digital resto, pesan take away, dine-in maupun delivery. Di masa new normal, untuk melindungi para pelanggan yang datang secara langsung, pemilik kafe memberikan layanan tetap dengan penerapan protokol kesehatan. Memasuki era istilahnya sekarang new normal ya. Jadi kita di Sanderok bersama tim kami di sini merubah
strategi penjualan, salah satu implementasinya melakukan 4 anjuran atau himbauan sesuai dengan standar protokoler penanganan COVID-19 dari WHO dan pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar. Misalkan menyediakan cuci tangan dan sabun atau sabun antiseptik untuk membersihkan. Kemudian penataan atau layout meja dan kursi itu kita kurangi dan minimal 1,5 jaraknya antara satu meja dengan meja yang lain. Terus kita juga menghimbau untuk semua pengunjung yang mau dine-in di Sunderog itu menggunakan masker. Ketiga ya disarankan kita juga untuk konsumen itu melakukan transaksi tidak menggunakan uang tunai. Pakai cara bayar Secara elektronik. Peningkatan omset para penjajah makanan tentu saja juga berimbas pada meningkatnya permintaan jasa pengantaran. Sejumlah pengusaha delivery order lokal mengaku kecipratan rezeki lebih sebab permintaan pengantaran paket khususnya makanan siap saji selama wabah merebak cukup meningkat. Selama masa pandemi meningkat orderan karena orang takut keluar kan, jadi dia menggunakan jasa kurir. Jadi penghasilan juga ya lumayan meningkat. Saat ini pola atau minat konsumen terhadap kuliner telah mengalami pergeseran. Namun bisnis ini masih memiliki prospek yang sangat menjanjikan, apalagi di masa pandemi COVID-19. Jangan putus asa, di mana ada kemauan, pasti di situ ada jalan. Tetap berhati-hati meskipun jual beli dilakukan secara daring, namun resiko penyebaran COVID-19 masih akan terus mengintai. Tetap waspada, terapkan protokol kesehatan. Ingat, 4 jaga. Jaga jarak, jaga tangan, jaga wajah, dan jaga badan. Saya Tris, sampai jumpa di liputan khusus COVID-19 berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.